Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak Firdaus dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 Attack on Titan akan mempresentasikan tentang diskusi kami mengenai Huffman Coding. Kelompok 11 ini terdiri dari saya sendiri, Muhammad Suhaili, kemudian teman saya Muhammad Fatan Muhandis, Bendana Naufal, dan Syahmi Mutahajid. Untuk Bang Syahmi Mutahajid sendiri, pada sesi kali ini tidak dapat hadir karena alasan tertentu. Boleh dilanjut, next. Oke, jadi presentasi kami pada sesi kali ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama ada what is Huffman Coding, apa pengertiannya. Kemudian ada problem example for Huffman Coding. Kita akan menjabarkan contoh-contoh yang dapat diselesaikan dengan Huffman Coding. Dan yang ketiga adalah program implementation, di mana kita bisa mengimplementasikan Huffman Coding dengan codingan dalam bahasa C. Oke, bisa dilanjut. Oke, jadi yang pertama adalah what is Huffman Coding. Bisa dilanjut. Jadi Huffman Coding ini adalah merupakan sebuah algoritma yang dipakai untuk melakukan kompresi data tanpa menghilangkan informasi yang penting pada data tersebut. Jadi untuk lebih jelasnya kita bisa langsung ke contoh saja di slide selanjutnya. Oke, jadi kita masuk ke problem example ya. Jadi yang pertama adalah encoding with MSG. Jadi pada contoh kali ini terdapat string dengan 15 karakter yang setiap karakternya itu akan mengisi memori sebanyak 8 bit. Jadi total dari memori yang dipakai ini akan menjadi 15 kali dikali 8, yaitu 120 bit. Lalu kita akan melihat bagaimana Huffman Coding dapat mengkompresi data tersebut menjadi agar bits yang dipakai itu tidak mencapai 120 bit, yaitu akhirnya dikurangi. Bisa dilanjut. Oke, jadi langkah yang pertama adalah menghitung frekuensi dari jumlah karakter yang terdapat pada string tersebut. Oke. Jadi pada string tersebut B muncul sebanyak 1 kali, D muncul sebanyak 3 kali, A muncul sebanyak 5 kali, dan C muncul sebanyak 6 kali. Lalu langkah yang kedua adalah kita menjumlahkan karakter dengan frekuensi yang paling kecil terlebih dahulu. Jadi terdapat 2 karakter yang muncul yang paling kecil, yaitu B dan D, yang masing-masing muncul sebanyak 1 dan 3. Kemudian frekuensi tersebut akan dijumlahkan. Jadi 1 tambah 3 dijumlahkan menjadi 4. Kemudian kita akan melakukan pembuatan dari penjumlahan tersebut menjadi seperti tree, seperti pohon. Bisa dilihat pada step kedua, 4 berada di atas 1 dan 3. Kemudian pada langkah yang ketiga, kita menjumlahkan lagi karakter dengan frekuensi yang paling kecil lagi, yaitu pada kasus ini yaitu 5 dengan karakternya A. Jadi kita menjumlahkan 4 dengan 5 menjadi 9. Nah, pada langkah ketiga ini, kenapa yang C itu tidak ditaruh di sebelah 9? Karena kita akan setiap kali kita melakukan penjumlahan, kita akan memeriksa setiap iterasinya itu apakah hasil penjumlahannya tersebut lebih kecil atau lebih besar dari karakter yang belum dijumlahkan sama sekali. Jadi pada kasus ini 9 itu lebih besar daripada 6. Jadi 6 itu kita akan taruh di sebelah kiri angka 9. Kemudian baru dijumlahkan menjadi 6 ditambah 9 hasilnya 15. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan meng-apply weight dari masing-masing cabang itu menjadi 0 dan 1. Itu kita harus meng-apply-nya masing-masing. Jadi misalkan kalau yang kiri sudah 0 nilainya, berarti yang kanan harus 1 dan juga sebaliknya. Jadi pengaplayan 1 dan 0 ini bebas, tapi harus bergantian. Jadi misalkan yang kiri 1, yang kanan itu harusnya 0, atau yang kiri 0, yang kanan 1. Itu di-apply di setiap cabang. Kemudian dari langkah keempat itu sudah di-apply, maka kita akan langsung ke langkah kelima, yaitu menghitung kode dari cabang-cabang yang sudah ditentukan. Misalkan A itu kalau kita lihat dari cabang, itu dari atas itu 1, 1. Jadi arahnya itu 1, 1 langsung ke karakter A. Kemudian yang B juga, kita gimana cara ke B, dari atas berarti 1, 0, 0, maka kodenya 1, 0, 0. Kemudian yang C juga, C itu kodenya 0, dan D itu kalau kita mau ke D berarti dari atas 1, 0, 1. Kemudian dari kode dan frekuensinya tersebut, kita langsung bisa menjumlahkan dengan binary. Jadi misalkan kalau
5 itu kali 2 10, kemudian 1 itu 1 kali 3 3, 6 kali 1 6, dan 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, dari sini kita bisa langsung, jumlahkan aja kalau karakter itu 4 bit jadinya maksudnya, 8 bit, jadi A, B, C, D kan ada 4 karakternya, berarti 4 kali 8 sama 32. Kemudian yang frekuensi bisa langsung dijumlahkan semua jadi 15 bit, kemudian yang ukuran juga jadi 28 bit. Nah, jadi, ukuran hasil kompresi dari Huffman coding ini akan menjumlah 32 ditambah 15 ditambah 28, yang hasilnya itu menjadi, 75 bit. Jadi kita telah mengkompresi 120 bit menjadi 75 bit. Oke, bisa dilanjut. Oke, untuk contoh selanjutnya pada encoding in message. Jadi kita misalkan sebuah kalimat terdapat huruf-huruf yang muncul dengan banyak kemunculan sebagai berikut. Itu pada tabel yang huruf A 5 frekuensi, B 7 frekuensi, C 10 frekuensi, D 14 frekuensi, dan E 20 frekuensi. Lanjut. Nah, yang kita tahu sebelumnya pada tabel sebelumnya, total base tersebut adalah 448. Maka kita akan mengkompresinya dengan Huffman coding. Nah, kita pertama-tama kita akan membuat cabang pertama, yaitu dengan huruf A dan B, di mana A dan B ini merupakan karakter dengan frekuensi terkecil gitu. Jadi A dengan 5 frekuensi dan B 7 frekuensi ini akan digabung menjadi satu, menjadi 12. Kemudian akan juga ditambah pada langkah berikutnya dengan C, yaitu 10 frekuensi. Maka 12 frekuensi tersebut akan ditambahkan dengan 10 frekuensi menjadi 22 frekuensi dan akan menjadi cabang yang tergabung menjadi satu. Kemudian selain itu, pada langkah berikutnya kita akan membuat D dan E tersebut menjadi satu cabang, di mana D 14 frekuensi dan E 20 frekuensi menjadi satu, menjadi 34 frekuensi. Kemudian pada langkah berikutnya, yaitu langkah 4, cabang-cabang yang kita sudah buat sebelumnya akan kita gabungkan menjadi Huffman tree, di mana akan sebagai yang bisa dilihat pada layar. Kemudian pada langkah berikutnya, yaitu langkah 5, kita akan menambahkan angka 0 dan 1 pada setiap cabangnya, di mana akan dibuat menjadi kode word masing-masing huruf. Nah, setelah kita menambahkan 0 dan 1, maka akan mendapatkan hasil A dengan kode word 000, B 100, C 10, D 01, dan E 11, di mana yang kita dapatkan hasil ini, kita berhasil mengkompres menjadi sebanyak 124, di mana A dengan 5 frekuensi tersebut berarti kode wordnya kan 3 ya. A000 yaitu adalah 3 dikali dengan 5, yaitu 15. Kemudian B berarti 3 juga dikali dengan 7 menjadi 21. C 102 menjadi dikali 10 menjadi 20. D 01 yaitu 2 dikali 14 menjadi 28, dan 11 yang huruf E dikali dengan 20 menjadi 40, dan jika dijumlahkan menjadi 124. Bisa lanjut. Oke, problem selanjutnya kita akan misalkan membuat kalimat, yaitu this is communication engineering, di mana huruf-huruf yang akan muncul dengan banyak kemunculan adalah sebagai berikut, di mana tabel ini akan menunjukkan simbol dengan frekuensinya masing-masing. Dan jika kita lihat tabel ini akan terdapat banyak total bits itu 264, di mana didapatkan dari simbol dengan dua frekuensi, yang simbol T dengan dua frekuensi, kemudian dilanjutkan dengan H satu frekuensi, dan selanjutnya gitu. Jadi ada 264 byte. Lanjut. Nah, dari tabel sebelumnya kita akan membuat Huffman tree, di mana akan menjadi seperti ini. Kita bisa lihat di sebelah kiri paling bawah tersebut ada simbol H dan U, di mana dua karakter tersebut merupakan karakter yang frekuensinya terendah gitu. Jadi ada HU, terus ada A dan R, ada T dan S, C dan O, M dan G, dan seterusnya gitu. Kemudian kita akan membuat juga
penggabungan kedua karakter tersebut menjadi satu dan menambahkan angka 1 dan 0 pada kiri dan kanan setiap cabang gitu. Boleh lanjut? Nah, dari Huffman tree yang kita dapatkan setiap simbol ini mempunyai encoding yang sudah dikompres oleh Huffman tree, di mana T dengan tadinya 8 bytes akan dikompres menjadi 1101, yaitu 4 bytes. Terus selanjutnya juga dengan huruf yang lain gitu. Jadi kita bisa jumlahkan saja semua ini menjadi total base-nya itu 116. Yang dimana setiap tadi udah disebutin bahwa setiap huruf dikompres menjadi jumlah bytes-nya masing-masing dengan Huffman tree. Seperti itu. Boleh dilanjut. Nah, problem selanjutnya yaitu decoding the message gitu. Jadi setelah hasil encoding sebelumnya, kita mendapatkan hasil encoding seperti ini dengan angka biner 1 0 yang ada. Lanjut. Nah, dengan hasil encoding tersebut kita bisa di decoding kembali dengan mengconvert angka biner tersebut menjadi karakter kembali gitu. Jadi 1101 jadi T, 1111 jadi H, dan seterusnya. Jadi kalimat this is communication engineering. Seperti itu. Berlanjut. Oke. Selanjutnya ini ada problem ketiga. Jadi kan sebagaimana yang kita tahu, kalau Huffman coding itu dipakai di compression gitu. Jadi compression seperti compression image, jadi nggak hanya teks juga, itu bisa dipakai Huffman coding ini. Nah, terus di sini kita mau concern sih kayak seberapa bagus sih kompresi dari Huffman coding ini. Nah, makanya kami ngebuat semacam tes gitu untuk membandingin performa dari kompresinya. Jadi mungkin biar lebih enak, langsung untuk demo aja. Oke. Nah, oke di sini. Nah, di sini cara kerjanya itu kami nyiapin dulu file-file yang mau dibandingin. Ini ada input 0 sampai input 10. Jadi ini kayak cuma 10 line gitu, terus yang terakhir nih ada banyak line sebenarnya. Nah, ini sampai berapa ini? Oke. Sampai 100.000 gitu. Nah, kita mau lihat sih sampai berapa persen bagus dari kompresinya ini. Nah, untuk itu kita langsung aja. Sebentar ini akan komen dulu. Untuk mempermudah kita ngelakuin perbandingan, di sini kami membuat shell comment yang mana dia akan ngerangkum output-outputnya itu. Jadi shell comment biasa dari compile sampai dia nampilin rangkumannya. Jadi langsung aja bisa dipanggil. Tadi di save dulu. Oke. Nah, langsung aja. Bisa dilihat ya. Jadi untuk input yang 0 yang cuman kita punya berapa line doang, itu ternyata dia justru rugi nih conversion-nya. Itu kenapa? Karena compression size-nya itu dia nggak hanya melihat dari hasil output-nya si HFF aja, tapi juga di-include dengan tabelnya. Jadi ada 2 file ini yang harus diperhatiin. Ini kalau misalkan kita encode, itu pasti ada 2 file, yaitu file HFF dan juga file TB-nya. Makanya dia ukurannya justru lebih besar nih, makanya dia kayak rugi ukurannya. Nah, terus kalau semakin besar, dia akan semakin bagus performanya. Bisa dilihat dia naik ke 14, ke 44, 51. Nah, ini ternyata kompresinya itu mengarah ke satu nilai, yaitu 60%. Jadi semakin besar, dia compression quality-nya itu mencapai 60%. Jadi kita bisa hemat 60% bytes gitu. Nah, ini bisa dilihat juga grafiknya. Tuh kayak gini. Kita lihat dari outputnya cuma 279 sampai ke sekitar 14 kilobyte gitu. Mungkin langsung masuk ke program implementation ya. Yang pertama kita buat semacam struct
Jadi untuk satu bullet ini, satu node ini, dia isinya tuh ada node yang lain. Karena kita lihat node ini nggak cuma yang tree aja, yang sendirian, cuman ada juga node yang dia punya cabang. Jadi kita butuh variabel di dalam struknya yaitu node untuk left sama untuk right. Terus ada frekuensi ini, jadi di setiap node ini ada frekuensinya. Terus ada karakter, ini di node-nya juga ada yang karakter, ini ada karakter H sama karakter U. Gitu. Oke, nah lanjut, ini untuk membaca dari file ya. Jadi tadi kita lihat ada input file, ada input file itu dimasukkan, terus nanti akan ngebaca karakter demi karakter gitu. Nah, karakter ini dibaca dengan indeks kode ASCII-nya. Jadi karakter A misalkan, dia akan diterjemahkan ke ASCII-nya nih pakai int c, ini dia langsung ke ASCII-nya si A. Maka dia bakal menempati indeks yang unik gitu. Jadi dia nggak bakal tumbang tindih sama karakter lain. Yang mana setelah itu dia frekuensinya di increment gitu. Nah, di sini kita udah punya karakter, udah punya frekuensi, maka kita udah bisa ngebuat node. Di sini kita new node. Untuk karakter yang baru kita masukin frekuensinya, masukin karakternya, dan juga kita masukin untuk ini node yang kiri dan node kanan dikosongin karena kita di node yang pertama kita belum buat node cabangnya. Nah, jadi gini, jadi yang pertama dibuat itu adalah yang satu baris ini. Satu baris di paling bawah ini kita buat kayak gitu dulu. Terus di bagian key insert ini kita menggunakan priority queue. Yang mana intinya tugas dari priority queue ini kita mau ngurutin dari frekuensi terendah ke paling tinggi gitu. Nah, untuk key remove, jadi di atas ini kita lihat yang key N2. Jadi kalau misalkan di dalam queue-nya udah lebih dari 2 node, itu kita bisa ngebuat suatu node baru. Yang mana maksudnya adalah 2 node yang tadi di bawah, kita bisa buat node yang baru di sini yang punya 2 cabang ini. Nah, di bagian situ. Nah, ini. Jadi new node, kita masukin frekuensinya 0 karena frekuensi yang baru ini kita jumlahkan. Kita nggak masukin manual, tapi kita jumlahin node yang satu sama node yang kedua. Ini 0 karakternya karena node yang baru ini kita nggak nyimpen karakternya. Jadi sini yang ada karakternya adalah node-node yang paling bawah doang atau yang leaf-nya doang yang kita tulis karakternya gitu. Nah, ini kita lihat di sini. Ini kan nggak ada karakternya, ini cuma frekuensi doang gitu. Nah, lanjut untuk ini untuk ngebuat node-nya. Ini yang if yang pertama, ini dia ngebuat untuk si leaf-nya. Karena kita nge-assign karakter, bisa dilihat yang ada karakter adalah yang untuk leaf, untuk yang paling bawah ini. Sedangkan yang bawah itu kita nge-assign buat node yang atasnya ini, yang dia punya cabang. Jadi node yang n left-nya kita assign untuk si A, yang right-nya untuk si B, terus frekuensinya dijumlahin. Si frekuensi yang A sama frekuensi B, gitu kita jumlahin. Nah, selanjutnya kita nge-build code-nya nih. Jadi kita bebas mau milih untuk ke kiri kita mau 1 atau ke kanan kita mau yang 1 gitu. Jadi ini convention aja, terserah mau yang mana. Di sini saya contohin 0 yang untuk yang kiri, terus yang kanan dia 1. Maksudnya ini untuk nge-encode-nya. Jadi intinya ini dari program encode ini kita ngebuat file atau kita nge-outputin file baru yang tadi kita tulis itu dengan format HFF. Sedangkan untuk import table, nah ini untuk bagian coding, untuk decodingnya. Jadi setelah kita punya file baru, file HFF sama file table, itu kita kita ngebaca table yang udah ada gitu. Jadi kayak kita reverse engineering gitu. Jadi kita baca tablenya, kita bisa buat tablenya di program itu. Lalu kalau kita udah punya table, kita pasti bisa baca encodingnya. Sehingga kita bisa ngebaca apa yang sudah kita kompresi. Ini contoh ya, kita mungkin contoh buat encoding. Oke, biar kelihatan ini kodenya kita tulis tabelnya. Oke. Ini kita komen. Nah ini seperti yang tadi saya bilang ada 2 file hasil encode sama file tabelnya. Jadi kalau nggak ada tabelnya dia nggak bakal bisa di decode gitu. Kita mungkin lihat aja buat contoh. Oke, kita siapin. Nah ini misalkan teksnya nih, teks apa nih, preambule bukan. Kita bisa langsung nge-encode misalnya di encode. Masukin
inputnya, test.txt. Ini dihapus dulu, ini hasil outputnya. Oke. Belum diulang. Nah, aja deh. Kita supaya mempermudah juga, jadi kami buat shell juga untuk encode decode. Intinya pertama kita encode, terus yang kedua kita langsung decode gitu. Jadi biar prosesnya langsung, biar cepat. Decode. Nah, ini setelah kita encode, ini kita bisa lihat nih. Nah, jadi pembuatan tabelnya tuh kayak gini. Mulai dari karakter ini untuk enter gitu, ada spasi, ada dalam kurung juga. Nah, ini dia punya frekuensinya masing-masing, terus masing-masing karakter ini punya kode yang unik gitu. Nah, kalau misalkan kita mau nampilin hasil encode-nya, ini bisa. Jadi waktu di bagian encode, nah ini kita bisa tampilin karakter. Ini. Oke. Ulangin. Ini ada warning karena foldernya ada dibuat, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi dari teks ini yang kita bisa baca, ini jadi biner-biner kayak gini. Nah, ini setelah kita punya file ini, kita bisa decode. Dan decode-nya itu bakal di output di folder yang namanya sama folder test ini. Jadi kayak ibaratnya kalian punya file zip, terus setelah itu kalian ekstrak. Nah, sama kayak gitu. Jadi anggap aja dua file ini adalah file zip, terus kita ekstrak, kita dapat folder ini. Nah, kita bisa lihat outputnya sama. Jadi dia biasa berhasil nge-encode dan juga nge-decode. Ini hasil outputnya, dia nggak ada yang aneh-aneh. Nah, ini untuk hasil inputnya, ini outputnya. Oke. Jadi gitu, mungkin kalian udah dapat gambaran mengenai Huffman coding ini. Oke. Nah, ini referensinya, jadi code-nya itu kalian bisa lihat di GitHub-nya ini. Nah, ini kalian bisa lihat, kalian bisa coba sendiri. Oke. Dan lainnya, untuk sumber-sumber atas kalian bisa lihat referensinya. Oke. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.